Iyalah, dari awal juga sudah saya bilang, saatnya Rudiana membersihkan nama institusi Polri daripada tidak keluarmu itu malah menggiring pemikiran warga negara Indonesia berpikir buruk tentang institusi Polri, seolah-olah melindungimu dengan kejahatan-kejahatan atau diduga rekayasa-rekayasa daripada kejadian kasus Vina ini. Ayolah, keluar saja, hadapi. Toh dirimu juga kan seorang perwira sekarang kan? Hadapi. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas sosok ini muncul seperti menangis saat melihat jasadnya Vina. Begini videonya. Hukum kepada Ibtu Rudiana, karena itu orang yang baju putih sebelah kirinya Bu Elsa Sharif, orang yang kemarin membentuk tim menangkap yang namanya Peggy Setiawan itu. Kemudian dia ada juga di sidang pra-peradilan kemarin, hadir menjadi tim kuasa dan penasehat serta pendamping ya, apa gimana itu kemarin ada di pihak pokoknya Polda Jabar. Sekarang mereka membentuk jadi ketua apa dia untuk membela yang namanya Ibtu Rudiana. Masih ada gini hari ya orang Indonesia ini membelain orang-orang yang sudah mencelakakan yang namanya rakyat-rakyat kecil. Orang ini sebenarnya ini bukan membela untuk rakyat yang ditindas, karena hukum digenggam oleh mereka aja. Bukan membela rakyat ini sebenarnya, membela bosnya mereka ini. Ini baru saya dengar loh yang ini, kalau dia membela yang namanya Ibtu Rudiana. Belum juga di ini dong, Ibtu Rudiana dihadirkan, belum ada. Terus nanti pembelaan untuk AF juga ya Bu, sekalian satu perangkat kan itu ya, nggak bergeser-geser lah, itu lagi pokoknya Pak Pasren semuanya didampingi. Kemudian sekarang dampingi lagi untuk Ibtu Rudiana. Selamat berjuang aja Bu Elsa. Baiklah, itulah tadi ada seseorang ukti yang berada di samping pria yang bermasker itu. Diduga dialah adalah yang ada pada waktu Vina dilarikan ke rumah sakit. Terlihat jelas kalau seorang ukti itu lagi menangis, lagi sedih melihat jasadnya Vina. Ada apa, siapa dia? Kemudian tadi ada pengacara dari Ibtu Rudiana yang membela Ibtu Rudiana, sudah jelas-jelas kemarin salah tangkap atau menangkap 7 narapidana yang tidak bersalah. Kita lanjut videonya. Iyalah, dari awal juga sudah saya bilang, saatnya Rudiana membersihkan nama institusi Polri daripada tidak keluarmu itu malah menggiring pemikiran warga negara Indonesia berpikir buruk tentang institusi Polri, seolah-olah melindungimu dengan kejahatan-kejahatan atau diduga rekayasa-rekayasa daripada kejadian kasus Vina ini. Ayolah, keluar saja, hadapi. Toh dirimu juga kan seorang perwira sekarang kan? Hadapi. Viral tuduhan baru dari Dede terhadap Pak Polisi Rudiana. Saya sebagai pengacara dari almarhum keluarga Vina, kalau Pak Rudiana memang merasa tidak benar tuduhan tersebut, segera buat laporan polisi, karena tuduhan tersebut sangat fundamental, sangat vital terhadap kasus kematian almarhum Vina. Okay? Tuduhan baru-baru ini dari Dede kepada Rudiana sangat vital terhadap kasus keseluruhan. Okay? Kalau itu benar, berarti Anda tahu jawabannya. Maka Pak Rudiana yang selama ini menjauh dari Hotman Paris, segera buat laporan polisi
Kalau Anda merasa tuduhan tersebut tidak benar, jaga kehormatan seragam yang kau pakai. Jaga kehormatan institusimu. Inilah saatnya Anda harus bersuara. You kan polisi. Kamu kan polisi. Kamu sudah dituduh tuduhan yang sangat kejam, ya. Dia tuh sudah viral di mana-mana, oke? Pak Rudiana, kita tunggu apa tindakan kamu kalau benar kamu seorang abdi negara. Ini tahu segala hal. Ingat, ngomongnya jangan di media sosial. Bagaimana tanggapan Anda, Widya? Apa Anda berani bergabung ke timnya Deddy Mulyadi untuk mengungkap atau membebaskan 7 narapidana yang sampai saat ini masih ditahan oleh Polda Jabar? Saya rasa Anda tidak akan muncul ke publik. Dan untuk Kang Deddy Mulyadi, Widya ini bukan siapa-siapa, dia hanya mantan calo TKW, di mana dia adalah calo dan yang membantu menyalurkan tenaga kerja untuk luar negeri. Jadi bukan siapa-siapa, informasi yang dia tahu itu hanyalah dari cocok logi. Dia hanya menyimak dari konten-konten orang lain, disatukan jadi penyampaian seakan-akan dia mengetahui semua kronologis yang terjadi. Kalau memang dia benar, ya dia yakin dengan apa yang dia sampaikan, tentunya dia berani dong muncul ke publik, tidak hanya menggembor-gemborkan. Sekarang bagaimana dia bisa membuktikan? Dia aja tidak berani muncul ke publik dan dia hanya menayangkan sebagian mukanya aja tidak kelihatan dari sisi kiri atau sisi kanan. Kalau untuk pribadi saya, saran untuk Kang Deddy Mulyadi, segera temukan Widya dan mintai keterangan, ya, tampilkan di publik bagaimana kesaksian dia terhadap masalah kasus Vina Cirebon ini. Karena orang ini sudah cukup memecah belah pendapat masyarakat. Jadinya kasus ini melebar luas kemana-mana dan saya pun salah satu korban dari Widya ini. Kalau menurut saya udah waktunya Widya ini dicari dan mintai keterangan. Mungkin terakhir dari saya, Kak, kasus ini juga kan menjadi perhatian dari Presiden Jokowi ya, Kak. Mungkin menanggapinya seperti apa, Kak? Ya, alhamdulillah Pak Presiden menanggapi keluhan dari kami selaku kuasa hukum agar kasus ini terang benderang ya Pak. Kami mohon sekali untuk dikawal dan benar-benar penyidik ini tidak hanya melihat dari keterangan yang belum tentu kebenarannya. Jadi kami benar-benar meminta penyelidikan ini dibuka secara transparan. Oke. Jadi dapat kita simpulkan bahwa adanya seseorang dalam kasus Vina Cirebon yang mana saat Vina Cirebon tersebut dilarikan ke rumah sakit, ada seseorang yang pakai masker dan juga seorang yang berhijab atau ukhti. Dia melihat dan terlihat sekali kalau dia lagi menangis. Siapakah dia? Apakah dia bisa jadi saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon tersebut? Dan juga ada lagi itu pengacara yang juga melaporkan Kang Deddy Mulyadi, Dede. Dan dia melaporkannya atas tuduhan menyebarkan berita hoax terhadap Ibtu Rudiana, dan dia adalah pengacara dari Bapak Ibtu Rudiana. Kenapa Bapak Ibtu Rudiana tidak juga keluar? Kenapa dia harus memakai pengacara untuk mengusut kasus ini? Seharusnya dia keluar dan menjelaskan dan memberi keterangan atas apa-apa yang telah dituduhkan kepadanya kalau memang benar dia tidak bersalah. Sekian informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman yang selalu menonton dan mensupport video saya. Semoga dimurahkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Sekian, terima kasih.